Assalamualaikum. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Ketemu lagi di Kita Belajar Mandiri. Kali ini Kak ditemani oleh guru Jakarta Selatan juga nih, Kak Utut, sama seperti Kak Rizka. Pasti adik-adik udah pada kenal dong dengan Kak Utut? Sip, sebelumnya sudah dijelaskan ya mengenai pengurangan 1 desimal dan 1 desimal. Adik-adik bisa tonton video sebelumnya. Nah, kali ini Kak Rizka dan Kak Utut akan menjelaskan tentang pengurangan 1 desimal dengan 2 desimal. Sebelum mulai, biar nambah berkah, kita baca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap? Yuk, simak baik-baik penjelasan dari Kak Rizka dan Kak Utut. Mari adik-adik. Nah, sebelumnya mari mengingat dulu ya. Bilangan desimal, 1 desimal, dan 2 desimal. Bilangan desimal itu adalah bilangan pecahan yang mempunyai penyebut khusus seperti 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kalau 1 desimal itu 1 angka di belakang koma. 2 desimal adalah 2 angka di belakang koma. 1 desimal dan 2 desimal yang akan jadi pembahasan hari ini ya. Nah, ada juga nih satu lagi yang perlu kita ingat. Nah, ini dia. Kunci dalam pengerjaan. Masih ingat kuncinya apa? Yaps, koma disejajarkan. Ingat ya adik-adik, kunci dalam pengerjaan penjumlahan dan pengurangan desimal adalah komanya disejajarkan. Kita masuk ke contoh soal. Ini dia. 23,52 dikurang 23,4. 2 desimal ya, dikurang 1 desimal tuh. Kita akan jawab sama-sama. Kita masukkan kuncinya, disejajarkan ya komanya. Kita kurang. Nah, kita kerjakan dari yang paling belakang. 2, kita turunkan ke bawah. Yaps, kemudian 5 dikurang 4. 5 dikurang 4 berapa adik-adik? Yaps, betul, 1. Lanjut, komanya kita tarik ke bawah. Koma yang sejajar ini kita tarik ke bawah ya. Nah, setelah itu 3 dikurang 3. 3 dikurang 3 berapa? 0. Ya betul, 3 dikurang 3 adalah 0. Maka hasilnya adalah 0,12. Paham adik-adik? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal cerita. Udah siap? Kita bacakan ya. Ibu memiliki 3 butir semangka. Kemudian, ibu memberikan kepada Bu Hasan tetangga kami sebanyak 1,75 bagian, lalu memberikan kepada aku dan adik masing-masing 0,5 dan 0,35 bagian. Sisanya diberikan kepada ayah. Berapakah bagian semangka yang diberikan ibu kepada ayah? Berapa ya? Nah, soal ini akan dijawab oleh Kak Utut. Adik-adik siap untuk membantu Kak Utut menjawabnya? Silahkan Kak Utut. Halo adik-adik, sekarang dengan Kak Utut ya. Kak Utut mau jawab soal dari Kak Rizka. Nah, mari kita terjemahkan dulu ya adik-adik soal-soalnya. Yang pertama, ibu kan mempunyai 3 buah semangka ya. Kemudian ibu membagikan nih semangka-semangkanya ini ke tetangga ibu, namanya Ibu Hasan. Ibu Hasan mendapat bagian sebanyak 1,75 bagian. Kemudian si aku juga diberikan oleh ibu untuk merasakan semangkanya nih. Nah, si aku ini mendapat bagian sebanyak 0,5 bagian. Nah, setelah itu ibu juga memberikan semangkanya kepada adik. Adik mendapat 0,35 bagian. Sisanya ibu berikan kepada ayah. Nah, soalnya adalah berapa sih
bagian yang diberikan kepada ayah. Nah, bagian ayah jumlahnya adalah jumlah semangka total dikurangi jumlah total bagian yang diberikan. Jadi kita harus tahu dulu nih jumlah semangka totalnya. Jumlah semangka totalnya coba adik-adik lihat ke atas. Nah, kita anggap saja 3 semangka ini desimalnya adalah 3,00 ya. Kemudian jumlah total bagian yang diberikannya. Yang diberikan tadi kepada siapa saja yang diberikannya ya? Yang diberikannya kan tadi kepada Ibu Hasan, kemudian kepada aku dan kepada si adik. Nah, 1,75, 0,5, 0,35 dijumlahkan adik-adik. Hasilnya adalah 2,60. Kalau penjumlahannya sudah kau jelaskan ya di video sebelumnya. Nah, berarti bagian ayah sama dengan jumlah semangka totalnya adalah 3,00 dikurangi jumlah total bagian yang diberikannya 2,6 ya. Berarti kita kurangi nih. Nah, kita kurangi ya. 3,00 dikurangi 2,6. Nolnya diturunkan ya. Kemudian 0 dikurangi 6, kita pinjam 1 ya. 1 ke 3 jadinya 10. 10 dikurangi 6 jadinya 4. Komanya kita turunkan. Kemudian 3 dikurangi 2, karena 3-nya sudah dipinjam tadi 1, jadi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah 0,40. Jadi bagian ayah sebanyak 0,40 bagian. Selanjutnya contoh soal yang ketiga ya adik-adik. Soalnya ada 4,28 dikurangi 1,76. Nah, kemudian 8 dikurangi 6 ya. Kita langsung isi ya adik-adik. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. 2 dikurangi 7 berapa nih? Karena 2 lebih kecil daripada 7, sehingga kita harus meminjam satu angka di sebelah kiri, jadinya 1. Kemudian 2-nya kita tulis lagi ya di atasnya, jadinya 12 dikurangi 7. 12 dikurangi 7 hasilnya adalah 5. Nah, kemudian di sebelahnya ya, komanya kita turunkan. Di sebelahnya lagi 4. Karena tadi 4 sudah kita pinjam 1, jadinya 3 ya. Jadinya bersisa 3. Jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi 4,28 dikurangi 1,76 sama dengan 2,52. Gampang ya adik-adik. 12,8. Soal yang kedua, 28,15 dikurangi 23,3. Soal yang ketiga, 33,45 dikurangi 12,8. Bisa ya adik-adik? Selamat mengerjakan. Adik-adik, sekarang kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, pengurangan desimal sama seperti penjumlahan desimal. Kuncinya, komanya harus disamakan. Jika angka yang dikurangi lebih kecil dari angka pengurangnya, maka adik-adik harus meminjam satu angka yang di sebelah kiri angka yang lebih kecil dari angka pengurangnya. Oke? Terima kasih adik-adik sudah menyimak pembelajaran dari Kak Utut dan Kak Rizka. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.